Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Express IT ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menyambungkan dua buah jaringan menjadi satu ya. Jika kalian belum menonton video yang pertama yaitu tentang jaringan komputer sederhana dan penjelasannya, silahkan klik link di deskripsi tentang jaringan komputer sederhana ya. Mari kita lanjut ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Jangan lupa no connection biar save-nya itu unlimited, tidak terbatas oleh save. Oke, di sini pertama kita akan membuat sebuah jaringan komputer sederhana seperti video sebelumnya. Kita akan membuat dua jaringan langsung sekaligus, yaitu masing-masing jaringan terdiri dari 3 komputer ya. Jangan lupa menggunakan kabel strap. Oke, jika sudah kita langsung mulai. Jangan lupa kita menambahkan perangkat baru, yaitu namanya router ya. Jadi router itu berfungsi untuk menggabungkan dua jaringan komputer yang berbeda seperti ini tadi ya. Tapi fungsinya nggak cuma hanya itu sih. Jadi bisa manajemen arus data, manajemen bandwidth, manajemen IP juga bisa. Untuk router kita menggunakan yang PT ya, router PT saja. Router PT kita kasih di sini router PT. Nah, untuk langkah pertama kita akan membuka dulu ya settingan di router PT itu kan dia berbeda, dia bersifat modular ya di sini. Untuk mengganti modulnya ini kita harus mematikan saklar dulu ya. Jika nyala hijau artinya dia nyala ya, power on. Mari kita matikan. Nah, nyala hijaunya mati ya, itu sudah off berarti. Kita buang semua portnya dulu, dibuang ya. Nanti kita akan tambahkan lagi menggunakan port yang ini ya, CGE ya. CGE dulu, kita kasih CGE itu RJ45 juga, cuma dia bedanya sama yang CFE itu. Kalau yang CGE itu sampai giga ya, gigabyte. Kapasitas arus datanya sampai gigabyte. Terus yang sisa portnya itu kita kasih FGE. FGE itu fiber. Nah, kenapa kita kasih langsung sekalian? Soalnya kalau kita nanti mau tambah modul itu harus mematikan power, dan itu nanti akan mereset semua settingan yang udah kita setting sebelumnya. Makanya untuk berjaga-jaga kita langsung saja pasang semuanya. Kalau di Cisco Packet Tracer kayak gitu ya untuk simulatornya. Terus kita nyalakan kembali, jangan lupa. Nah, ini sudah nyala hijau. Terus selanjutnya kita kembali ke sini. Kita kasih kabel dulu. Kabelnya sama menggunakan strap ya. Untuk yang di switch-nya kita kasih ke Giga Ethernet 1. Terus di sini untuk routernya kita kasih Giga Ethernet 0/0 ya. Diurutkan saja. Untuk yang jaringan komputer kedua ke 1 ya. Nah, untuk melihat portnya kita klik aja di sini. Nah, nanti akan muncul keterangan di port berapa sih kita nyolok. Oke, kenapa ini masih merah? Karena untuk konfigurasi di router itu kita harus menyalakan dulu portnya ya. Jadi portnya itu bisa dinyalakan, bisa dimatikan. Oke, kita masuk ke router lagi. Terus kita masuk ke config ya, config ini. Di sini kita tadikan gig 00 sama 1/0. Oke. Kita masuk ke sini. Terus kita cari Giga Ethernet ya, gig itu. Langsung kita centang ya. Kita checklist ini. Dia akan nyala. Terus untuk yang kedua juga ya, tadi di 1/0 ya. Kita cek, jadi sudah nyala ya nih, tetapi ini belum bisa digunakan atau belum bisa
tersambung antara dua jaringan yang pertama ini, ruangan A dan ruangan B itu belum bisa berkomunikasi. Kenapa? Karena kita belum konfigurasi IP-nya ya. Oke, kita mulai konfigurasi IP. Pertama kita harus ngerti subnetting dulu ya. Untuk penjelasannya kalian bisa klik link di deskripsi tentang penjelasan subnetting. Untuk lebih singkatnya kita akan melihat tabelnya saja. Ini tabelnya ya. Jadi tabelnya itu kita menggunakan IP kelas C, menggunakan 24 ya, /24 itu kelas C. Jadi ini host usable itu yang bisa digunakan, hostnya 254, jadi dia bisa mengcover sebanyak 254 alat, jadi udah cukup ya. Kita kembali lagi, langsung kita tulis saja biar tidak bingung. 192.168.11/24 ya, ingat ini cuma penanda saja, atau kita tulis biar tidak lupa. /24 terus kita buat lagi 192. Nah, ingat di sini beda ya IP. Jadi di sini 1.1 dan di sini 2.1 ya. Nah, ini adalah dua jaringan yang berbeda seperti ini. Yang pertama kita setting dulu di routernya. Semisal nih, kita coba dulu apakah dia bisa. Nah, tidak bisa ya, soalnya dia belum di setting IP-nya. Oke. Sekarang kita masuk ke router lagi. Kita sebenarnya bisa menggunakan dua cara ya untuk setting IP. Yang manual itu kita bisa langsung tulis di sini. Oke, di sini ya. Yang kedua itu kita bisa menggunakan mode CLI-nya atau command prompt. Tapi kita menggunakan yang manual dulu ya untuk dasarnya biar mengerti dulu. Nah, ini kita yang 0/0 itu kita kasih alamat 192.168.11 ya. Nah, /24 itu gimana sih caranya membedakan /24, kan tadi banyak ya di sini ya. Jadi itu nanti kita menggunakan subnet mask-nya untuk menentukannya. Jadi ini subnet mask ini akan menentukan slash-nya nanti. Kalau /24 itu 255.255.255.0 itu ya. Jadi di sini sudah otomatis, makanya ini adalah /24. Kalau semisal kita mau ganti slash berapa, kita tinggal ganti belakangnya ini atau kita ganti subnetnya. Subnet mask ini sesuai tabel ya. Sesuai tabel kita mau menggunakan berapa. Semisal kita mau komputernya yang lebih dari 254, kita bisa pakai /23. Dengan subnet mask kita ganti yang dari 255 ini, yang kolom ketiga atau oktet ketiga ya. Kita ganti 254, itu sudah beda lagi nanti ya. Oke, ini yang pertama. Terus yang 1/0 kita ganti 192.168.21. Kita tap saja, itu sudah otomatis menjadi /24 ya. Oke, selanjutnya kita setting di end device-nya atau PC-nya. Jadi di sini nanti kayak gini ya. 192.168.12. Ingat pelajaran kemarin atau materi kemarin, IP itu bersifat unik dan tidak boleh sama, oke? Nah, di sini ya, kita tap. Bedanya kalau kita ingin menggabungkan dua buah jaringan menjadi satu, kita harus mengisi default gateway-nya. Jadi default gateway itu adalah jalur defaultnya ya. Untuk menuju router itu kan portnya tadi kita kasih ini ya, 192.168.11. Makanya di default gateway di jaringan komputer yang A ini, kita sebut A aja, jaringan komputer A itu menggunakan 192.168.11 ya, default gateway-nya. Oke. Terus kita setting lagi untuk yang sini sama. Kita urutkan 192.168.1.3 ya, 1.3/24 untuk default gateway-nya sama. Oke. Terus yang terakhir di sini oke. Jadi diurutkan saja untuk IP setiap PC-nya ya. Nah, sekarang kita setting yang sini. Di sini tadi kita menggunakan IP
192.168.2.2 ya. Jadi ini sama settingnya 192.1. Kita sesuaikan saja dengan default yang sudah kita setting di router ya. Oke, ini terus yang sini lanjut, kita copy saja biar cepet ya. Di sini kita copy, kita ganti 3 tab 192.168.2.1. terus yang terakhir itu kita urutkan saja, kita ganti 4 ya, 192.168.2.1. Oke, jadi sudah semua kita setting. Sekarang kita cek nih apakah ini berhasil atau tidak. Kita nyalakan ini ya, quick test. Oke, sekarang pertama kita ping dulu ke routernya ya. Jadi dari jaringan komputer A ini, jaringan A, kita ping ke router. Nah, apakah sukses? Berarti sudah sukses ya. Terus kita ke komputer 2, sukses ya. Berarti sudah sukses semua. Kita delete dulu biar bersih. Terus kita coba sukses ya. Oke, berarti setiap komputer di masing-masing jaringan itu sudah bisa berkomunikasi dengan router atau ping router. Nah, sekarang kita tes antar jaringan ya. Jadi sini ke sini apakah bisa, dan sukses. Nah, seperti itu ya untuk menggabungkan dua jenis jaringan. Mungkin itu cara menggabungkan dua buah jaringan menjadi satu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, share video ini jika kalian suka, dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.